Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Silakan buka kamera, saudaraku. Sebentar dulu Mbak, masih di dapur ini. Iya. Dan tolong jangan isap rokok ya. Masih bisa rokok, baru selesai makan. Iya. Silakan saudaraku. Oke, nak tanya ini. Iya, silakan. Saya bertanya, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, betulkah? Tidak ada ayatnya tertulis Tuhan Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 7, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Karena ketika Filipus bertanya di ayat 8, Yohanes 14 ayat 8, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tahu apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kecewa sama Filipus. Tuhan Yesus menyatakan seperti ini. Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Kok kau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah itu Bapa itu kepada kami? Nah, dari sini aja sudah jelas, saudaraku. Jadi, banyak yang mengatakan Yesus itu adalah firman. Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Firman Bapa beda dengan Sang Firman. Kalau firman Bapa seakan-akan Tuhan Yesus itu kan hanya perkataannya Bapa. Sebab kan firman itu perkataan, ucapan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, firman itu dalam bahasa aslinya ada legei, eipen. Nah, di mana legei, eipen itu adalah ucapan, perkataan. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah firman Bapa, seakan-akan Tuhan Yesus itu hanya perkataannya Bapa. Tetapi tidak seperti itu. Inilah memang yang sering disalahpahami oleh orang Kristen maupun non-Kristen. Tetapi paling yang banyak salah memahami itu orang Kristen. Walaupun dia Kristen sendiri, dia salah paham. Tidak ada dalam Alkitab tertulis bahwa yang datang menjadi daging itu adalah firman Bapa. Enggak ada. Tetapi yang datang menjadi daging itu adalah Sang Firman. Di mana Sang Firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, kita tahu Elohimnya orang Israel itu adalah bapaknya orang Israel. Sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 8:41. Orang Yahudi berkata, Bapa kami adalah satu, yaitu Elohim. Yesaya 63, bahwa di situ tertulis bahwa bapaknya orang Israel itulah Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Jadi Tuhan Yesus adalah Elohim. Nah, sudah kita tahu dia siapa. Karena Elohim itulah yang menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Dia adalah terang manusia, Yohanes 1 ayat 4. Dialah yang menjadikan dunia dan Israel adalah milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11 sampai Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Jadi sudah jelas yang datang itu, saudaraku, Sang Firman, yaitu Elohim itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan dunia. Dia Israel adalah milik kepunyaannya yang datang ke dunia menjadi daging. Sudah jelas ayatnya tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, saudaraku. Makanya Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan di 2 Tesalonika 2 ayat 16. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa yang memberikan anugerah dan penghiburan abadi kepada kita. Haleluya. Ya, bagaimana saudaraku? Berarti Yesus dan Bapa itu satu. Iya, sesuai dengan firman Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 30. Kalau Yesus dan Bapa itu satu, berarti mereka satu kepribadian atau dua kepribadian? Bukan masalah kepribadian, yang jelas Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Yudas 1 ayat 25.
Dan ini komparasi ayatnya di Ulangan 6 ayat 4. Bahwa Tuhan itu adalah Elohim yang Esa. Ya, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Elohim kita. Tuhan itu Esa. Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa. Dia Tuhan yang Esa, tunggal. Tidak ada yang lain seperti dia. Hanya dia sendiri, saudaraku. Itu maksudnya tunggal, ya. Karena kita kalau bicara tentang Allah bukan matematika. Sebab Tuhan itu nggak bisa dihitung. Nggak bisa kita jumlah. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya dia disebut Esa. Esa itu maksudnya hanya dia sendirilah yang seperti itu. Maha kuasa, maha kudus, maha suci, maha mulia, maha agung. Dan kita harus mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Itulah yang dipaparkan di Ulangan 6 ayat 4 dan selanjutnya. Seperti itu, saudaraku. Oke. Terima kasih. Cukup itu. Ya. Makasih saudaraku Andre Alo sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Salam sehat selalu. Tepuk tangan buat Andre yang cakep dan manis. Halo. Ya, selamat malam Didi. Tolong buka kamera saudaraku. Selamat malam. Ya, selamat malam. Boleh nanya, Mbak? Boleh saudaraku, silahkan. Elohim apa artinya? Elohim itu sesembahannya orang Israel. Di mana firman Tuhan tertulis di Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi Adonai itulah Elohimnya orang Israel. Tuhan yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Oh ya, Elohim itu artinya objek sesembahan. Elohim. Iya. Elohim itu artinya objek sesembahan. Bapa itu sebutan untuk Elohimnya orang Israel. Yang dimana orang Israel atau orang Yahudi berkata di Yohanes 8:41. Bapa kami adalah satu, yaitu Elohim. Nah, Elohim itu siapa? Kamu tahu siapa Elohim? Di Yohanes 20 ayat 28. Ya bentar dulu. Yohanes 20 ayat 28, Rasul Thomas menyatakan atau berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Elohimku." Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Elohim. Adonai dan Elohim. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Thomas, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow, haleluya, haleluya. Jadi Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhan dan Elohim atau Allah yang Maha Kuasa. Sesuai dengan tema di layar Android saya. Anything else? Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Cak Lontong ya, terima kasih Didi ya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya Didi. Salam sehat selalu. Tepuk tangan buat Didi yang cakep dan manis. Halo. Ya, selamat malam Victor. Ya, malam. Ya, belum bisa on cam ya. Suaraku belum. Ya, silakan. Ya? Jadi begini, aku pernah dengar kalimat, baiklah kita akan menciptakan manusia serupa dengan kita. Betul nggak ada ayat seperti itu? Iya. Betul. Terus? Jadi yang mengadakan ayat tersebut itu siapa yang berkata tersebut? Tuhan Yesus Kristus. Saat dia berkata seperti itu, apakah dia udah punya rupa atau wujudnya?
Berisik kali. Berisik. Jadi di sini Tuhan Yesus menciptakan kita memang menurut gambar dan rupanya. Karena rupa Tuhan Yesus yang ketika dia datang ke dunia itu, dia sering menunjukkan dirinya dalam rupa manusia kepada Abraham, kepada Adam. Itu memang sudah ada sejak dalam kekekalan, ya kan? Walaupun memang Allah itu eksistensinya adalah roh yang berkuasa, cahaya terang terampiri, tapi bisa dia datang berkenosis, bisa datang berteofani agar manusia bisa melihat dia. Karena kalau manusia melihat secara langsung wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya nggak akan bisa. Selamat malam, Endra. Shalom. Ya, salam. Tolong buka kamera, Bang. Shalom. Iya, shalom. Ini topiknya ya, Bu. Apa nama Ibu? Tolong buka kamera dulu, Pak. Agama host apa ya? Tolong buka kamera dulu, Pak. Ya, bentar ya. Ha. Hidup ini adalah kesempatan. Silakan open cam, Pak. Terima kasih, Hasurungan. Shalom, host. Shalom. Agamanya host itu apa? Saya menyembah Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Loh, kok bercampur-campur ya? Amburadul begitu bahasanya. Amburadulnya dari mana, Itoku? Enggak, bentar dulu. Agamanya apa ini? Agama host begitu. Saya menyembah, memuliakan, memasurkan, meninggikan, mencintai Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Dari situ udah bisa disimpulkan apa keyakinan saya. Ya, kita ini kan semuanya punya aliran agama. Terima kasih, Andreas. Halo, Ya. host. Iya. Bagaimana Maksud itu saya aku? kan begini. Ya. Maksud saya kan begini. Kita itu kan seluruh umat Allah begitu, punya aliran agama. Jadi buat apalah malu-malu beritahu agama host begitu. Ya udah Kristen sejati aku. Kristen Protestan atau Kristen saja? Nggak ada Protestan di Alkitab. Ini host ini saya mau bahas ini nih, topik host ini. Ya, silahkan. Yesus Allah Maha Kuasa. Ya, betul. Ada itu Apakah- tertulis di Alkitab. Apakah Anda setuju? Maksud saya itu adakah Yesus Allah Maha Kuasa tertulis di Alkitab? Ya, netizen minta abang duduk katanya. Duduk dulu. Ngomongnya yang ada etika dulu, Bang. Masa abang di situ tidur-tiduran sambil ngomong? Apa nggak bisa itu duduk? Iya, begini host. Adakah tertulis di Alkitab Yesus Allah Maha Kuasa? Ada, itu aku ada. Di mana itu? Tolong dibuka. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 35 ayat 1. Wahyu 1 ayat 8. Itu ayatnya. Masalahnya kan begini host ya. Kita itu cukup sajalah memanggil Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah Yesus Allah. Allah itu cuma ada satu. Sang pencipta. Jadi Tuhan Yesus bukan sang pencipta. Bukan seorang nabi.
seorang nabi. Anak Allah itu, bukan Tuhan. Iya, Yesus Kristus itu anak Allah, bukan Allah. Dari mana kita tahu bisa dia seorang Allah begitu? Iya, Tidak, betul. dia sendiri Tuhan, pun berkata, aku itu bukan Tuhan. di Aku mana itu ayatnya bukan Tuhan guru. mengatakan? Oh, di mana Tuhan mengatakan Yesus aku bukan sendiri Tuhan? pun berkata, Saya mau tanya dulu Matius sama itu. tertulis, Ya, ya, itu agamanya apa? Kristen. Kristen. Tetapi sepengetahuan saya, Yesus itu tidak pernah diucapkan atau dipanggil Allah begitu. Ya, karena memang selama ini itu mendapatkan pengajaran yang setengah-setengah dari pendetamu. Karena pendetamu hanya mengajarkan Yesus itu hanya anak Allah. Betul, Tuhan Yesus itu memang anak Allah. Ketika dia datang berkenosis, dia juga nabi, imam, dan raja. Tidak menyangkali itu, tapi ingat, Tuhan Yesus bukan hanya anak Allah, tetapi dia juga Allah yang maha kuasa. Itulah kalau itu hanya mendapatkan pengajaran yang setengah-setengah dari pendetamu. Makanya hanya di pikiran kalian tertera ya, tertuju hanya Yesus itu anak Allah saja. Bahkan tadi itu mengatakan, Yesus Kristus tidak pernah mengaku Tuhan. Dengar ya, host. Sungguh keliru kalian ini, sungguh keliru. Dengar ya, host. Iya, saya dengar. Tertulis di Matius, Yesus sendiri pun berkata kepada murid-muridnya, aku ini siapa? Siapa katanya? Dan Yesus sendiri pun berkata, dia itu bukan Tuhan. Bukan di mana ayatnya? Guru. Di Matius. Justru dengar ini. Perjanjian baru. Oh, itu saksi Yehova ya? Ya, ini masalahnya begini, tunggu. Tapi bentar dulu, konfirmasi dulu sama saya. Masalahnya Itu kan saksi begini. Yehova. Saksi Yehova. Pengikut saksi Yehova Saya enggak? itu lulusan dari Jerman. Jadi kamu itu jangan melaga Yesus dengan Allah begitu. Nanti Yesus itu bisa hancur. Yesus itu cuma roh. Yesus Kristus itu cuma hanya Roh Kudus. Sedangkan Allah itu adalah awal dan akhir. Jadi Allah itu yang sempurna. Jadi Tuhan sudah Jadi jangan sempurna. melaga Yesus dengan Allah. Sudahlah, kamu itu memang sudah lari pengetahuannya. Oke, bentar dulu itu. Tadi itu bilang Tuhan Yesus itu bukan guru, bukan Tuhan. Sementara Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang tepat katamu itu. Akulah sang guru dan sang Tuhan. Kemudian kamu bilang bahwa Allah itulah yang awal dan akhir. Ya, betul sekali, saya setuju. Tapi itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bersabda di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dialah yang awal dan akhir, yang telah mati dan hidup kembali kekal abadi selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 13, Tuhan Yesus bersabda, Akulah yang awal, akulah yang pertama dan terkemudian, Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus bersabda, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Kemana dia? Ini pasti pengikut-pengikut saksi Yehova ini. Memang banyak orang ngaku-ngaku Kristen, saudaraku. Tetapi dia merendahkan Tuhan Yesus. Padahal dia tidak tahu di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah yang Maha Kuasa, yaitu Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Firman Tuhan tertulis, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, tetapi hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi jangan sebut namamu Kristen kalau kau nggak percaya Yesus Kristus adalah Allah. Itu bukan Kristen kalau kau nggak percaya Yesus itu Allah. Sudah jelas ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 16.
Nama Allah semesta alam itu Yesus Kristus. Aduh, memang banyak orang ini sekarang keliru ya. Betul, memang Tuhan Yesus itu anak Allah, tapi ingat, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar anak Allah, Dia juga adalah Allah yang Maha Kuasa. Pada video barusan yang telah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Yesus sama dengan Bapa, Yesus itu Sang Firman atau Bapa, apakah arti dari Elohim, apakah Yesus untuk orang Israel saja, apakah Yesus sudah punya rupa pada waktu menciptakan manusia, Tuhan kok senang menjadi manusia. Dari semua pertanyaan di atas dapat dijawab serta dijelaskan oleh Mihana dengan panjang lebar dan tentu saja sesuai dengan iman kekristenan dari Mihana. Lalu yang menarik di akhir video ada pernyataan dari seseorang penanya yang juga mengaku Kristen tapi berbeda aliran dengan Mihana. Si penanya ternyata tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Kok bisa ya kitab sucinya sama-sama Alkitab tapi pemahaman tentang konsep ketuhanannya bisa berbeda? Silahkan para penonton menilai sendiri tentang masalah ini, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 10.30 Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14, lihat perikopnya di ayat 7-9. Yohanes pukul 8.41 Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. 2 Tesalonika pukul 2.16 Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Yohanes pukul 20.28 Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kejadian 17:1 Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 35:1 Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Wahyu 1, lihat perikopnya di ayat 3-18. Yohanes pukul 13.13 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Wahyu pukul 22.13 Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. 1 Petrus pukul 4.16 Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.